Shalom, shalom, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya, puji Tuhan kalau Bang Joel masih bisa bersama dengan kalian pada kesempatan sore hari ini kawan-kawan. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, jadi memang perdebatan di TikTok ini makin lama makin nggak karu-karuan ya. Kenapa teman-teman saya bilang begitu? Karena para debater muslim itu selalu nggak pakai kepala dia itu kalau kalau bicara kawan-kawan, nggak pakai otak gitu teman-teman, ya. Nah, kali ini kita sama-sama mau dengar ya, bagaimana Bang Edis ini bicara sehingga bisa mencerdaskan orang-orang, Muslim ya, pada di saat yang bersamaan ya. Oke kawan-kawan, ayo kita lanjutkan aja ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung ya silakan bantu Bang Joel like, subscribe, dan share video ini ya kawan-kawan ya. Oke guys, ya kita langsung gas saja ya teman-teman ya. Kita dengarkan ya. Oke. Menurut Al-Quran, ada nggak orang-orang yang menyembah selain Tuhan? Menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran, apakah ada orang-orang yang menyembah kepada selain Tuhan? Banyak. Banyak. Oke, perbuatan apa yang diperbuat mereka sehingga dikategorikan itu menyembah? Ya tentu mereka menyembah batu. Ya, perbuatan Mereka apa sehingga? pohon, Ya, maksudnya gini. Ya, maksudnya gini. Perbuatan apa yang diperbuat seseorang sehingga disebut itu menyembah gitu? Ya mereka bersujud, misal di hadapan pohon. Di hadapan pohon. Mereka memberikan apa sesajen mungkin. Kayak memberikan penghormatan kepada pohon gitu ya, sujud di depan pohon, berarti itu menyembah pohon, betul Bang? Ya. Oke, kalau pohonnya diganti dengan batu berwarna hitam, apakah itu dapat disebut juga menjadi penyembahan batu hitam? Diganti dengan? Tadi kan Abang bilang, kalau orang bersujud di hadapan pohon, kemudian memberikan penghormatan kepada pohon tersebut, ya kan, memuliakan pohon tersebut, artinya dia menyembah pohon, betul? Betul Bang? Betul, tapi dengan rasa menganggap, tapi dulu dengan menganggap bahwa sekarang ada ditambahin lagi pohon nih. atau batu itu, ya betul, karena harus jelas itu definisinya. Abang takut kali nih dengan batu berwarna hitam nih. Abang curiga enggak, Bang. saya tahu arah tujuan Anda. Oke Bang, sekarang gini, kalau kita saya jelaskan, karena Anda pasti tujuannya mau ke arah kiblat atau Hajar Aswad gitu kan. Mengaitkannya di situ kan. Karena kalau kita menggunakan standar ganda yang Abang pakai, harusnya orang-orang yang sujud di batu hitam itu penyembah batu hitam juga Bang. Kalau kita tidak mau pakai standar ganda. Itu perintah Tuhan. Bukan, oke gini Bang, gini. Kalau saya memasukkan sesuatu ke mulut saya, itu disebut menelan, betul? Ya, menelan, memakan. Oke, kalau Tuhan yang nyuruh memasukkan sesuatu ke dalam mulut, itu disebut menelan juga nggak? Menyuruh. Gini. Kan saya menelan sesuatu ke dalam mulut, masuk ke dalam perut saya. Itu disebut menelan, betul? Ya. Oke, kalau Tuhan yang nyuruh, ini Tuhan yang nyuruh supaya saya memasukkan sesuatu ke dalam mulut saya, disebut menelan juga nggak? Masih disebut menelan nggak? Memasukkan sesuatu ke mulut bisa keluar lagi? Bukan Bang, enggak. Saya memasukkan sesuatu ke dalam mulut saya ini, masuk ke dalam perut saya. Itu disebut sebagai menelan, dalam betul? Perut itu menelan, ya. Oke, menelan. Sekarang kalau Tuhan yang suruh ini supaya saya memasukkan sesuatu ke dalam mulut, masuk ke dalam perut saya. Masihkah itu disebut menelan? Bisa. Oke, sekarang begini, ada orang sujud di hadapan pohon pisang, ya kan? Disebut menyembah pohon pisang, betul? Sujud kepada pohon pisang disebut menyembah pohon pisang. Iya, betul. Saya benarkan sekarang dulu. Sudah berbelit-belit nih. Sekarang udah berbelit-belit nih. Pulang dulu Bang. Yang sederhana Bang. Paham saya paham Bang. Yang nonton hampir 250 loh Bang. Gila, saksikan Bang ya. Kalau ada orang sujud di hadapan pohon pisang, berarti dapat dikatakan bahwa orang tersebut menyembah pohon pisang, betul? Kembali lagi tujuannya menyembah itu apa? Bukan. Aku tanya dulu Bang. Kalau orang sujud sekarang segini, subjeknya kan pohon pisang. Bentar Bang. Bentar. Ya. Subjeknya pohon pisang. Logika Abang begini. Nah, yang orang sujud tadi. Begini Abang. Sebentar saya jelaskan dulu. Izinkan saya menjawab dulu. Sedikit Abangku yang ganteng sedikit Bang. Dengarkan Bang.
Tadi abang bilang, kalau ada orang sujud di hadapan pohon pisang, berarti disebut menyembah pohon pisang. Nah, sekarang abang berdalih. Saya tambahkan tadi. Abang berdalih begini, abang berdalih begini. Sedikit. Bukan, abang berdalih begini. Itu Tuhan yang nyuruh. Berarti kalau Tuhan yang nyuruh namanya bukan menyembah lagi, Bang. Bukan. Nah, ini sama standar ganda. Tadi ku bilang, kalau aku memasukkan sesuatu ke dalam mulut, disebut menelan. Siapapun yang suruh, mau Tuhan yang nyuruh, mau presiden yang suruh, mau siapapun yang nyuruh, tetap saja itu disebut sebagai kegiatan menelan, betul? Nah sekarang kalau ada orang sujud di depan pohon pisang, mau itu nggak disuruh, mau disuruh Tuhan, mau disuruh presiden, tetap saja kegiatan itu disebut menyembah, Bang. Begitu. Jadi kita tidak boleh menggunakan standar ganda. Nah, boleh saya respon? Sudah boleh saya bicara? Silakan, Bang. Nah, jadi tadi Abang memberikan analogi bahwasanya ada orang bersujud pada pohon pisang, itu berarti menyembah pohon pisang, gitu. Betul. Nah, tapi tadi saya mau tambahkan sedikit, tapi Anda langsung potong. Yang saya tambahkan itu subjek pohon pisang ini sebagai apa mereka anggap gitu loh. Sebagai sesuatu yang mereka anggap memberikan sesuatu manfaat bagi mereka. Artinya mereka percaya ada kekuatan di balik pohon pisang itu. Ada kebaikan untuk dalam menyembah itu, dalam menyembah pohon pisang itu mereka mendapatkan suatu kebaikan. Nah, itu. Iya, betul. Nah, kalau Muslim menyembah kiblat atau Ka'bah itu sebagai kiblat, sebagai arah, Bang. Itu perintah. Kutanya abang sekarang. Kutanya abang sekarang. Batu hitam, menurut riwayat-riwayat, itu punya kekuatan untuk menyerap dosa nggak? Nggak ada ininya, Bang, itu. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Oke, tapi ada satu riwayat dikatakan begini, Bang. Batu itu tadinya putih seperti susu. Lalu, akibat dosa-dosa anak-anak Adam, dia berubah menjadi hitam. Kutanya sama abang. Kalau saya pernah lihat riwayat itu, kalau saya pernah baca riwayat itu dipertanyakan kesahihannya. Wah, ini kalau merasa ini langsung dikatakan palsu. Oke, Bang. Enggak, saya nggak mengatakan palsu. Saya nggak mengatakan palsu, dipertanyakan kesahihannya. Ya, oke. Karena abang merasa itu aneh, makanya abang meragukan kesahihannya. Oke. Enggak juga. Saya pernah dengar dari ustadz saya, dari guru saya, bahwasanya periwayatannya itu ada salah satu perawinya itu yang pikun gitu loh. Cuma saya nggak bisa detail untuk menjelasinya, Bang. Oke, aku tanya sama abang. Rasulullah atau Muhammad, aku hargai sebagai Muslim, abang ya, aku pakai Rasulullah ya. Rasulullah Muhammad mencium batu itu dalam rangka apa, abangku? Dia mengikuti Nabi Ibrahim. Di mana dalilnya? Oke, Bang. Aku 13 tahun baca Quran, tak pernah satu kali pun aku temukan Nabi Muhammad berkata, aku mencium batu ini mengikuti Ibrahim. Tak pernah, Bang. Kenapa abang memang fitnah? Nggak ada di Al-Quran. Oke. Nah, kenapa abang fitnah? Abang mengatakan bahwasanya Nabi itu ada di hadis. Oke, di mana, Bang? Nggak ada, Bang. Coba tunjukkan kepada saya, Bang. Nah, makanya saya belum bisa buka data. Oke, aku cuma memberitahu, Bang, bukan berarti nggak ada gitu ya. Oke, gini, Bang. Aku cuma mau kasih tahu abangku JBL Store bahwa abangku di sini sedang memfitnah Muhammad. Abang sudah menuduhkan kepada Muhammad sesuatu. Ya, karena abang sudah menuduhkan kepada Muhammad sesuatu yang tidak dikatakan oleh Muhammad. Oke, saya kutanya sekarang, abang. Apakah pernah Muhammad berkata, aku cium batu ini karena Ibrahim mencium batu ini? Ayo, Bang, tolong. Anda telah memfitnah Nabi di sini. Kalau kata-katanya persis seperti itu tidak ada. Cuman dijelaskan di dalam riwayat tersebut bahwasanya Rasulullah itu adalah mengikuti arahan dari nabi-nabi terdahulu. Oke, Bang, di mana dalilnya? Di mana dalilnya bahwasanya Nabi Ibrahim mencium batu? Dua nabi yang abang bisa fitnah ini. Bawa data, tapi kalau sekarang belum ya. Aku cuma bilang abang telah memfitnah dua nabi. Pertama, Nabi Ibrahim abang fitnah. Kalau Anda ngomong begitu, Anda memfitnah saya. Kalau saya nggak fitnah. Bukan, kan abang mengatakan. Bukan, bahwa abang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim mencium batu itu, betul? Baru kemudian makanya Muhammad mengikuti Nabi Ibrahim, betul? Betul? Ya. Oke, sekarang begini, kalau ternyata yang abang katakan itu tidak benar, berarti abang sudah memfitnah dua orang. Ibrahim abang fitnah. Kalau ternyata apa yang saya katakan benar, Bang, aku 13 tahun baca nggak pernah nemukan itu.
Bang, saya seumur hidup loh Bang Islam. Iya, oke, di mana? Oke, aku tantang Abang, di mana itu? Nah, makanya kalau saat ini saya belum bisa bawa data. Baik, karena saya juga kembali. lagi di luar. Baik. Tapi saya dapat ilmu itu dari ustadz-ustadz, guru-guru saya. Baik, kembali ke tema awal lagi Bang, masalah menyembah tadi. Seseorang dikatakan menyembah, Abang setuju nggak? Seseorang dikatakan menyembah ketika seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan kepada sesuatu yang memprioritaskan sesuatu itu di atas segala sesuatu, mengutamakan segala sesuatu itu di atas segala sesuatu. Sepakat tidak? Tergantung tadi yang saya bilang, subjeknya itu dianggap sebagai apa gitu Bang. Oke, kita ambil ayat Al-Quran. Di dalam surat Al-Quran, di dalam surat Al-Zajiyah, ayat ke-45, dikatakan begini, maka pernahkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, jadi menurut Al-Quran Bang, Abang setuju bahwasanya ada orang yang menuhankan hawa nafsunya atau menyembah hawa nafsunya? Kalau konteks di ayat itu bukan menuhankan, bukan menyembah itu bukan berarti menuhankan dia. Dia menganggap misalnya hawa nafsu terhadap materi. Dia menganggap materi itu segala-galanya sehingga dia memprioritaskan segala sesuatunya itu melebihi dari materi itu. Oke, berarti ketika seseorang memprioritaskan sesuatu di atas segalanya, berarti dapat dikategorikan sebagai penyembahan, betul? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, sekarang pakai standar sama ya Bang ya, jangan pakai standar ganda ya Bang ya. Ingat Bang, ketika Anda memprioritaskan uang di atas segalanya, maka Anda sudah menjadikan uang tersebut sebagai ilah Anda, betul? Itu kan sebenarnya kalimat hiperbola ya, majas hiperbola yang dipakai itu. Ya terus Bang. Oke, ketika seseorang mengutamakan, memprioritaskan misalnya istrinya di atas segala-galanya, berarti dia sudah menjadikan istrinya itu sebagai ilahnya, betul? Tidak juga. Itu tadi baik. Kita harus pahami konteksnya, Bang. Aku kasih contoh Bang. Aku kasih contoh gini. Abang punya istri, oke? Terus di dalam Al-Quran diperintahkan, wahai JBL Store, sholat asar, sholat subuh, sholat ini. Tapi istri Anda bilang gini, jangan sholat, tinggalkan sholat, tidak perlu sholat. Anda mendengarkan istri Anda utamakan istri Anda. Karena Anda utamakan istri Anda lebih, ya, sekarang aku tanya sama Abang lebih utamakan istri, lebih mendengar istri, melakukan istri. Enggak, aku umpamakan Bang, aku umpamakan. Sekali lagi Bang ya, aku umpamakan. Jikalau Allah bilang, beres, sudah foto. Bang, izin Bang, saya mau keluar nanti kita sama lagi Bang ya. Oke, terima kasih Bang JBL. Makasih Pak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah Bang ya. Siap, makasih ya Bangku. Sama-sama Bangku, makasih Bang. Oke. Izin ya. Sama-sama Bang, sama-sama. Ya. Dari guys baru. Oke. Dedi. Halo Dedi. Halo. Muslim Bang. Hah? Abang Muslim. Muslim? Muslim. Apa cerita Bang? Bang. Kalau ada orang bersujud di hadapan pohon pisang, berarti orang tersebut menyembah pohon pisang nggak Bang? Maksudnya? Kalau ada orang nih ya, dia putar-putar pohon pisang, terus sujud menghadap pohon pisang tersebut, cium-cium pohon pisang itu, berarti mereka menyembah pohon pisang nggak Bang? Tergantung niatnya. Dia niatnya menyembah atau tidak? Dari tindakan itu Bang, dia putar-putar tuh pohon pisang tuh, ya kan? Kemudian dicium-cium itu pohon pisang, ya kan? Terus diberi salam lah pohon pisang itu kan, aku datang memenuhi panggilanmu, begitu. Terus dia bersujud di hadapan pohon pisang itu, berarti itu menyembah nggak Bang? Dia tindakan dia itu dia berniat untuk menyembah nggak? Kalau dia berniat untuk menyembah berarti tidak dibolehkan itu. Bang, ini kita nggak bicara mengenai boleh atau tidak boleh Bang. Oke lah, aku ganti Bang. Ini ada
ada kelompok orang ya, kemudian mereka itu putar-putar patung, ya kan? Ada patung tuh mereka putar-putar tuh, kemudian dicium-ciumilah patung itu kan, mereka sujudlah ke patung itu. Berarti nyembah patung nggak itu, Bang? Enggak, maksudnya gini. Ini konteksnya apa? Wah, nampaknya abang gemetar ini untuk mengakui bahwa itu penyembahan patung, Bang. Enggak. Kan maksudnya pertanyaan ini buat apa? Buat bertanya kepada abang, apakah itu adalah penyembahan patung? Kan sederhana itu, Bang. Sekarang gini, sederhana aja. Konteksnya bahwasanya orang ini berputar segala macam. Kalau memang mereka itu bahwasanya menyembah yang seperti itu, kalau di ajaran Islam tidak dibolehkan. Bang, kita nggak bicara itu dibolehkan atau tidak, Bang. Bahkan ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan Islam. Nah, baru? Kita kan sedang berbicara mengenai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Mereka ini berputar-putar mengelilingi sebuah patung. Kemudian sujudlah ke patung itu. Kemudian dicium-ciumlah patung itu. Dibilanglah kepada patung itu, kami datang memenuhi panggilanmu, seperti itu. Berarti orang tersebut sedang melakukan pemujaan terhadap patung, betul atau tidak? Ya. Nah, oke, sekarang ku cabutlah patungnya nih, Bang. Ya, ku angkat pakai eskavator nih. Ku angkatlah patung ini, ya kan? Nah, ku gantilah patung ini dengan batu berwarna hitam. Masihkah itu dapat disebut dengan penyembahan, Bang? Kalau masih kita seperti itu juga berarti penyembahan. Penyembahan. Oke, kalau ku ganti dengan Hajar Aswad gimana, Bang? Nah, perginya ke situ. Ya, ku ganti dengan Hajar Aswad. Apakah kita masih menggunakan standar yang sama yang sudah kita bangun dengan logis bertahun-tahun lamanya, berputar-putar? Apakah langsung kita runtuhkan itu dalil yang sudah kita bangun sedemikian lama, hubungan rumah tangga yang telah kita bina ini? Apakah harus kita akhiri? Silakan, Bang. Sekarang jangan cerita-cerita dengan Hajar Aswad. Waduh, tiba-tiba langsung berubah ini. Berubah nih abang nih, aduh. Enggak, tunggu dulu. Kita tadi sudah membangun argumen sedemikian panjang, sedemikian rupa, sedemikian berputar-putar, dan kita sudah sepakat bahwa kegiatan itu adalah penyembahan patung. Kalau kita cabut patungnya, kita cabut patungnya, kita ganti pohon pisang, berarti tetap pemujaan pohon pisang. Nah sekarang, kalau ku cabut pohon pisang itu, ku ganti Hajar Aswad, mendadak logika yang sudah kita bangun tadi, ya, mendadak hancur mina. Silakan, Mbak. Jadi kita jangan hanya seperti itu mengambil suatu keputusan. Jadi saya bilang tadi, kalau dalam Islam kita tergantung niat. Kalau cerita tentang Hajar Aswad, pusing nih kita ini, pusing nih kalau udah lari ke Hajar Aswad ini bukan ini berarti nih. Enggak gitu. Bang, gini aja logika sederhana. Logika sederhana gini. Jangan Anda gini, logika dan sederhana gini, Bang. Aku kasih logika sederhana. Saya. Gini, ini logika sederhananya gini, Bang. Gini. Kalau aku masukkan apel, Bang, gini Bang, aku kasih satu logika sederhana, Bang. Bang, aku kasih logika sederhana. Dengarkan ya, Bang ya, dengarkan, Bang. Ada seseorang memasukkan apel ke dalam mulutnya, mengunyah lalu masuk ke dalam mulutnya apel itu. Kegiatan itu disebut menelan, betul atau tidak? Ya. Oke, kalau ku ganti apelnya dengan duku, masih disebut sebagai menelan juga? Ya. Oke, kalau ku ganti apelnya dengan nasi, masih disebut kegiatan menelan juga? Nah, sekarang ku tanya abang, kalau ada orang putar-putar pohon pisang, sujud kepada pohon pisang, memberi salam kepada pohon pisang tersebut, dicium-ciumi, berdesak-desakan mencium pohon pisang tersebut, ya, aku datang memenuhi panggilanmu, ya, bilang gitu. Tadi sepakat kita, itu adalah kegiatan pemujaan pohon pisang. Sepakat? Nah, kita gantilah pohon pisangnya, Bang. Kita ganti. Sebentar, Bang. Kita selesaikan dulu. Kita ganti pohon pisangnya dengan anu. Bang, bukan, Bang. Dalam berargumen harus ini gini, Bang. Apa yang diceritakan. Bukan gini, abang itu. Gini, Bang. Abang itu, bukan gini. Abang itu ke tempat-tempat tertentu langsung berubah. Contoh, kalau itu pohon pisang, berarti penyembahan. Kalau itu patung, berarti penyembahan. Tapi kalau Hajar Aswad, bukan. Bukan. Nah, sama itu Bang, kalau gini. Bukan gini, Bang. Kalau tadi apel menelan, ya kan? Kalau duku menelan. Tiba-tiba kalau korma
Oh, bukan menelan. Kalau korma bukan menelan. Berarti ada buah-buah tertentu yang nggak disebut menelan, Bang? Enggak. Jadi gini dia. Kalau cerita tentang Hajar Aswad, kan itu yang saya tanyakan tadi. Itu Bang, jangan merokok, Bang. Kalau merokok kena kita, Bang. Kena ban kita nanti, Bang. Nanti kalau di dalam Islam, dia itu kembali dengan niatnya, bukan cerita. Itu tadi saya tanya, konteksnya apa supaya Anda kenapa? Banyak ngeles kau, Bang. Sudahlah, kok jujur aja, Bang. Nggak usah apa namanya itu banyak ngeles ya. Teman-teman ya, jadi video ini sudah bisa membuktikan ya bahwa teman-teman sebelah itu kalau debat dengan Edi, ngelesnya minta ampun kawan-kawan ya. Mereka itu hanya cuma membodoh-bodohi umatnya saja begitu kan teman-teman ya. Jadi kawan-kawan ya, jadi kita perlu waspada kawan-kawan ya. Jadi hari ini ada begitu banyak para pembohong ya. Jadi ketika udah dibongkar datanya baru malu sendiri ya. Oke teman-teman, terima kasih guys sudah bersama dengan Bang Joel pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih Tausiah Channel ya, Cinor, terima kasih Bang Arnold Yesores. Ya, Yesores, terima kasih ya kawan-kawannya sudah bergabung di channel ini ya teman-teman ya. Jadi terus bantu Bang Joel teman-teman untuk kita terus gubrak-gubrak di channel ini supaya banyak orang itu mendengar kebenaran ya. Oke kawan-kawan, terima kasih ya. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam bagi Bang Joel, Tuhan memberkati kita. God bless you guys.